Salam sehat, salam keren, kamu keren. Jumpa lagi dengan saya di Terasa Karombo Channel. Channelnya orang biasa untuk menjadi luar biasa. Oke, saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju kantor. Jadi kita bisa sharing-sharing. Karena tanpa terasa saat ini kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan puasa, sehingga sebentar lagi Lebaran akan tiba. Berbicara mengenai Lebaran, saat ini itu kita sudah merasakan hiruk pikuk dan kehebohan, juga beritanya menjadi trending topik di berbagai media televisi, media cetak, media digital. Banyak yang memperbincangkan dan mengangkat mengenai Lebaran tahun ini. Jadi aura Lebaran ini sudah mulai benar-benar terasa, karena di transportasi juga sudah terlihat mulai ramai. Mudik oleh pemerintah juga sudah disiapkan pengaturan lalu lintas, yang informasinya bahwa tol dari Cikampek sampai Kali Kangkung itu pada tanggal-tanggal tertentu akan dibuat satu arah. Pemerintah juga sudah mengusahakan ketersediaan stok pangan, ketersediaan stok BBM. Kemudian mal-mal juga terlihat sudah ramai. Pusat-pusat perbelanjaan juga sudah mulai ramai. Pasar juga sudah ramai karena banyak orang yang merepek itu adalah belanja di hari-hari terakhir sebelum Lebaran. Itu namanya merepek. Terus kemudian di dealer juga ramai pengunjung karena banyak orang yang ingin membeli kendaraan baru atau ingin menukar kendaraannya. Di pusat-pusat kuliner juga sudah mulai berbenah untuk menyambut para pemudik yang diperkirakan jumlahnya jutaan orang akan masuk di Jawa Tengah. Tentu akan membawa kapital, akan mengalirkan uang yang jumlahnya tidak sedikit ke daerah-daerah di mana menjadi tujuan para pemudik. Jadi ini luar biasa. Jadi tahun ini Lebaran itu diprediksi itu akan berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya itu diobrak-abrik COVID gitu. Akan menjadi euforia, kegembiraan. Tapi menurut saya, meskipun ini kondisi COVID ini cukup terkendali, cukup landai, kita harus tetap hati-hati, tetap menjaga prokes. Jangan sampai nanti habis Lebaran COVID-nya naik lagi atau kita terpapar. Karena virus COVID ini masih ada, bukan tidak ada. Karena saat ini pun di negara lain, di Cina sekarang sedang melakukan lockdown. Jadi ini kita perlu hati-hati. Ya, memang mengenai Lebaran ini itu adalah memiliki arti penting, baik secara sosial, secara kultural, secara personal, secara batin maupun secara spiritual. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana agar kita itu bisa sukses berlebaran. Nah, ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita itu harus bijak di dalam memelihara atau menjaga makna Lebaran itu sendiri. Karena secara hakiki makna Lebaran itu pada intinya adalah proses dialog batin, bahwa kita itu harus memaafkan, harus memohon maaf, harus memohon doa restu, harus merestui dan bersilaturahim. Nah, ini adalah makna hakiki dari berlebaran. Karena kalau kita bisa menjalani makna hakiki dalam berlebaran ini, akan membentuk karakter diri kita, karakter batin kita, karakter sosial kita, juga karakter
spiritual kita. Nah, ini yang penting. Kemudian bijak yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu lebaran ini dengan baik. Jadi waktu lebaran panjang dibuat cukup. Waktu lebarannya agak pendek dibuat cukup. Dibuat kurang ya kurang. Nah, ini tergantung bagaimana kita itu bisa memanfaatkan dengan bijak. Nah, untuk memanfaatkan lebaran ini dengan bijak itu kita harus gunakan waktu kita berdasarkan skala prioritas. Jadi ada 3 prioritas menurut saya dalam memanfaatkan waktu lebaran. Prioritas yang pertama itu adalah sowan, sungkem, kita itu memohon maaf, memohon restu, dan memaafkan orang tua kita. Jadi mohon sungkem, mohon maaf, dan mohon restu kepada orang tua kita. Kita juga memaafkan orang tua kita. Jadi ini adalah prioritas pertama, karena di situ ada ada dialog batin, ada suasana haru, suasana hikmat yang inilah bagi kebanyakan orang itu menjadikan rindu, di mana kita itu harus mudik untuk memohon maaf kepada orang tua. Jadi ini kita itu harus bersyukur kalau orang tua kita masih ada. Maka kalau kita itu memiliki kesempatan mudik, haruslah kita itu bisa pulang sungkem, memohon maaf, memohon doa restu pada orang tua kita. Karena suasana lebaran itu juga menjadi kerinduan orang tua kita untuk bisa berkumpul dengan anak dan cucunya. Nah, jadi kita harus bersyukur. Nah, ketika orang tua sudah tiada, tentu kita harus dengan hikmat dan khusyuk mendoakan. Nah, ini prioritas yang pertama. Kemudian prioritas yang kedua ya kita bersilaturahim, berlebaran dengan saudara dekat. Ya, saudara dekat dari ayah, dari ibu, ya, dari istri, ya. Kemudian ke tetangga dekat, berlebaran dengan orang-orang yang berarti di dalam hidup kita, bisa guru kita, mentor kita, ke kiai kita, dan seterusnya. Kemudian ini prioritas yang ketiga, ya kita bisa berlebaran dengan siapa saja, bisa piknik, bisa kuliner, dan seterusnya. Jadi waktu kita itu, waktu lebaran kita itu harus kita manfaatkan berdasarkan prioritas tadi, supaya kita itu bisa menangkap makna lebaran, kita bisa sukses berlebaran. Kemudian yang ketiga menurut saya, kita itu harus bijak secara finansial. Jadi aura lebaran ini akan sangat menggoda secara finansial. Kalau kita tidak disiplin dan kita tidak persiapkan dengan baik, maka uang berapapun itu bisa habis. Ya tidak masalah kita mengeluarkan uang, karena memang berlebaran ya kita harus bersilaturahim, harus memberikan hadiah, harus membawa oleh-oleh dan seterusnya. Tetapi harus direncanakan dengan baik, sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan bonyok di depan, bonyok di tengah, bonyok di akhir, yang artinya kita tombok. Ya, jadi tentu itu tidak bijaksana. Kita harus mengelola, mempersiapkan finansial selama lebaran, yang dibutuhkan selama lebaran sesuai dengan kemampuan. Nah, ini penting. Kemudian yang keempat, kita itu harus bijaksana di dalam bersikap. Jadi janganlah dalam berlebaran itu kita terjebak pada sebuah godaan untuk menggunakannya sebagai ajang pamer. Jadi saya pikir itu tidak bijaksana. Misalnya kita itu dalam lebaran harus kendaraan baru, harus mobil baru, harus handphone baru, harus pakaian baru, harus jam tangan baru, harus gelang baru. Nah, ini saya pikir arti berlebaran bukanlah
demikian. Justru sebaliknya, bahwa berlebaran itu harus merendahkan hati kita, harus menundukkan kita, mengendapkan kita, mendewasakan kita di dalam memahami aspek sosial, makna sosial, hikmah-hikmah persaudaraan, dan hikmah-hikmah serta makna kehidupan, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin tahun itu adalah pribadi yang lebih baik, lebih berkualitas dengan berlebaran ini. Jadi itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu adalah bahwa kita itu harus bijak menikmati dan menyediakan hidangan. Jadi kalau pada saat lebaran itu kita nyari hidangan apapun ada, kita nyari hidangan minuman apapun ada, kita nyari hidangan kue apapun itu ada, mulai makanan yang pedas ada, yang manis ada, yang bersantan ada, yang berkuah itu ada, yang berlemak ada, yang berkolesterol itu ada, berdaging itu ada ya. Demikian juga snack kering ada, snack basah ada, snack tradisional ada, minuman juga gitu, minuman macam-macam. Tetapi kita harus bijaksana menikmatinya, karena kalau tidak bijaksana nanti menjadikan diri kita tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena tidak bisa kontrol makanan. Kita tidak bisa kontrol makan, menikmati hidangan ya, di mana-mana ada. Nanti sowan ke satu rumah diminta untuk makan, sowan ke satu rumah lagi diminta untuk makan, dan makanannya enak-enak. Wah, ya jadi ini cukup menggoda. Tapi menurut saya kita perlu menjaga porsi secukupnya saja, di mana bahwa kita telah menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan itu tentu telah membuat diri kita terpola untuk mengontrol makanan, bahkan ya, berat badan kita menjadi lebih baik, kondisi kesehatan kita menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai nanti setelah beberapa hari setelah lebaran itu berat badan kita naik, kolesterolnya naik, asam uratnya kambuh, mahnya kambuh. Jadi akhirnya apa? Setelah berlebaran yang kita dapat adalah kondisi tidak fit, kondisi sakit. Nah, inilah yang menurut saya sangat penting untuk kita perhatikan selama lebaran tahun ini, agar kita bisa berlebaran dengan sukses dan hikmat, yang pada akhirnya dari tahun ke tahun itu akan bisa meningkatkan kualitas diri kita, baik secara personal, secara sosial, secara batin maupun secara spiritual. Jadi itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat berlebaran. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga dilancarkan. Salam keren dari Terasa Korobot, kamu keren. Terima kasih.